Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat membahas materi ini. Sholawat berserta salam selalu tercurah kepada Habibina wa Safina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Iyo Masruroh MPD selaku dosen pengampu konsep dasar ilmu pengetahuan alam. Baiklah, langsung saja, perkenalkan, nama saya Mirna Oktaviana, Prodi PSDD. Di sini saya akan membahas tata surya dan benda-benda langit. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu meliputi planet-planet, asteroid, meteoroid, komet, dan satelit. Mengapa planet dan benda lainnya bisa mengelilingi matahari? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang menyebabkan matahari mempunyai gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan tata surya beredar mengelilingi matahari. Sekarang kita akan belajar mengenai planet-planet. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut beredar dalam satu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Dalam tata surya terdapat 8 planet. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet yang paling tercepat mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dari tata surya dan planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari terbit dan terbenam. Planet ini juga tidak memiliki satelit. Planet kedua yang terdekat dengan matahari yaitu Venus. Venus merupakan planet terpanas di dalam tata surya. Ini merupakan permukaan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Planet Venus sering disebut juga sebagai bintang fajar atau bintang kejora. Karena Venus seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Planet yang ketiga ialah Bumi. Bumi, tempat kita tinggal, adalah planet yang paling istimewa. Bumi adalah salah satu planet yang mampu ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun salah satu planet yang ditutupi air dan dilapisi dengan atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi ditutupi oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan untuk makhluk hidup untuk bernapas. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Planet yang keempat ialah Mars. Mars dijuluki planet merah karena seluruh permukaannya ditutupi oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Mars merupakan planet yang sangat kering, tetapi terdapat permukaan es di kutubnya. Di planet Mars juga ternyata banyak ditemukan gunung berapi. Mars mempunyai nama lain yaitu Marix atau Anggar. Mars berjarak 227 juta kilometer dari matahari. Planet yang kelima, Jupiter.
Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet ini adalah 11 kali lebih besar dari planet Bumi. Meskipun Jupiter merupakan planet terbesar, diperlukan teleskop untuk melihatnya. Mengapa? Ada yang tahukah adik-adik? Karena planet ini letaknya sangat jauh dengan Bumi. Jupiter memerlukan 11,8 tahun untuk mengelilingi matahari, atau 11 tahun 315 hari. Planet yang keenam ialah Saturnus. Saturnus adalah planet terindah. Keindahan planet ini ditunjukkan oleh cincin besar yang dimilikinya. Tahukah kalian, cincin itu terdiri atas miliaran partikel kecil dari batuan, air, dan es. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari adalah 29,5 tahun. Planet yang ketujuh adalah Uranus. Di dalam tata surya sendiri, Uranus adalah planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Kalian tahu tidak sih? Ternyata Uranus juga memiliki cincin loh. Namun tidak terlihat jelas di bumi seperti halnya dengan Saturnus. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus memiliki waktu 84 tahun. Oh iya, ternyata Uranus juga memiliki 5 satelit, dan satelit yang paling besar bernama Titania. Nah, ini yang kedelapan, planet yang terakhir dalam tata surya, yaitu Neptunus. Tahu nggak sih, planet Neptunus diambil dari nama dewa laut bangsa Yunani. Saturnus juga planet terluar dari tata surya. Neptunus juga sering dibilang nampak kembar seperti Uranus. Kenapa ya? Ada yang tahu? Ya, karena ukurannya yang hampir sama. Kalian tahu tidak, ternyata Neptunus juga memiliki cincin. Cincinnya berjumlah 4. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus juga memerlukan waktu 164,79 tahun. Selanjutnya, kita akan belajar tentang benda-benda langit. Tahukah adik-adik bahwa ruang angkasa itu sangat luas? Banyak benda-benda langit bertebaran. Ayo adik-adik, kita gunakan roket untuk berkeliling ruang angkasa. Kita akan mengenal benda-benda langit. Apa itu benda-benda langit? Benda-benda langit adalah benda yang selalu berada di langit atau di ruang angkasa. Benda langit yang pertama adalah matahari. Matahari adalah bola api yang sangat besar dan bersinar sangat terang. Matahari dapat dilihat di pagi hingga sore hari. Adanya matahari yang menyinari bumi, siang hari akan menjadi terang dan hangat, sehingga kita bisa bermain dan belajar dengan nyaman. Benda langit yang ketiga adalah bulan. Bulan adalah teman bumi yang setia. Dia disebut satelit bumi yang selalu mengelilingi bumi. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi memantulkan sinar matahari. Kita bisa menggunakan roket untuk pergi ke bulan. Seperti orang pertama yang pernah mendarat dan berjalan di bulan, yaitu Neil Armstrong. Benda langit yang ketiga adalah bintang.
Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya. Bintang terletak jauh tinggi di langit, sehingga seolah terlihat kecil dan berkelip-kelip. Bintang menemani bulan di malam hari. Benda langit yang keempat adalah bumi. Bumi adalah tempat kita tinggal, yang sebagian besar permukaannya ditutupi oleh air. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki makhluk hidup, di antaranya tumbuhan, binatang, dan manusia. Benda langit yang kelima yaitu meteoroid. Apa itu meteoroid, adik-adik? Meteoroid adalah benda-benda langit yang bergerak di ruang angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak memiliki lintasan tertentu. Nah, jadi ada yang dinamakan meteoroid, meteor, atau meteorit. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Berikut ini akan aku jelaskan. Yang pertama, meteoroid. Meteoroid merupakan benda-benda langit yang bergerak di ruang angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak memiliki lintas tertentu. Yang kedua, meteor. Meteor merupakan sebuah serpihan atau pecahan benda langit yang masuk dalam atmosfer bumi yang menyebabkan terjadinya gesekan antara permukaan meteor dan udara dengan kecepatan tinggi. Meteor juga merupakan penampakan jalur jatuhnya meteoroid ke atmosfer bumi yang disebut dengan bintang jatuh. Yang ketiga yaitu meteoroid. Meteoroid adalah sisa-sisa objek meteor yang berasal dari meteoroid, komet, dan asteroid di luar angkasa yang tidak habis terbakar dan mencapai bumi. Yang keenam, komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar yang berbentuk elips atau lonjong, parabolis atau hiperbolis. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani, kometes, yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya adalah bintang berekor, yang tidak tepat karena komet sama sekali bukan bintang. Yang ketujuh adalah asteroid. Asteroid disebut juga planet minor, adalah benda yang berukuran lebih kecil dari planet, tetapi lebih besar dari meteoroid. Umumnya terdapat di dalam bagian tata surya. Asteroid berbeda dengan komet. Komet menampakkan koma sementara asteroid tidak. Selanjutnya, satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet dan benda lainnya. Satelit yang berada di ruang angkasa harus tetap berada pada tempat edarnya yang mengelilingi bumi. Tempat tersebut dikenal juga dengan sebutan orbit. Satelit juga terbagi menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Yang kesembilan adalah planet kerdil. Planet kerdil adalah sebutan bagi benda-benda langit yang memutari matahari dalam tata surya yang sesuai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengorbit mengelilingi matahari. Yang kedua, mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi. Yang ketiga, bukan merupakan satelit atau planet. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa kembali teman-teman.